Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Najib Zamzami, NIM 17088170007, Program Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya mengambil judul pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap motivasi kerja dan kepuasan kerja serta dampaknya terhadap turnover intention pada pegawai outsource di area 4 PT Kereta Komuter Indonesia. Sebelumnya saya banyak berterima kasih kepada dua pembimbing saya. Yang pertama adalah Ibu Dr. Dewi Susita MSI, yang kedua Ibu Dr. Siti Nurjana SE MSI, yang telah membimbing saya bisa sampai hari ini. Di sini saya mengambil tempat penelitian di PT KAI Komuter Jabodetabek. Sejak tanggal 19 September 2017 telah berganti nama menjadi PT Kereta Komuter Indonesia. Adalah salah satu anak perusahaan di lingkungan PT Kereta Api Indonesia yang mengelola kereta api komuter Jabodetabek dan sekitarnya. Perserian ini resmi menjadi anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia sejak tanggal 15 September 2008. Tugas pokok perusahaan ini adalah menyelenggarakan pengusahaan pelayanan jasa angkutan kereta api komuter dengan menggunakan sarana kereta rel listrik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta daerah lainnya. Pada 1 Juli 2013, PT Kereta Komuter Indonesia mulai menerapkan sistem tiket elektronik atau e-ticketing dan sistem tarif progresif. Penerapan dua kebijakan ini menjadi tahap selanjutnya dalam modernisasi KRL Jabodetabek. Profil tempat penelitian. Hingga Desember 2019, KCI telah memiliki 1.100 unit KRL dan akan terus bertambah. Sepanjang tahun 2019, KCI telah melakukan penambahan armada sebanyak 168 unit. Hal ini untuk memenuhi permintaan penumpang yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Selama 2019, rata-rata jumlah pengguna KRL per hari mencapai 979.853 pengguna. Pada hari kerja dengan rekor jumlah penggunaan terbanyak yang dilayani dalam satu hari mencapai 1.154.080 pengguna. Sebagai operator sarana, kereta komuter lain yang dioperasikan KCI saat ini melayani 80 stasiun di seluruh Jabodetabek, Banten, dan Cikarang dengan jangkauan rute mencapai 418,5 km. Latar belakang penelitian ini yaitu di sini ada data bahwasanya terdapat tingkat turnover yang cukup tinggi pada pegawai outsource di area 4 PT Kereta Komuter Indonesia yang menduduki berbagai posisi yang strategis yaitu petugas loket, passenger service, dan announcer. Di sini pada Januari awal pegawai yaitu 220, ada perekrutan 28 berhenti 24 sehingga pegawainya jadi 224. Kemudian di kuartal kedua itu ada perekrutan 20 yang berhenti 30. Kemudian di kuartal yang ketiga itu ada perekrutan 27 berhenti 24. Yang selanjutnya di kuartal keempat ada 29 perekrutan berhenti 26. Nah, dari semua ini seluruh turnovernya di atas 10%. Sehingga ini juga akan mengakibatkan dalam pelayanan, produktivitas dalam pelayanan. Yang selanjutnya faktor yang menjadi pertimbangan pegawai untuk memutuskan keluar dari perusahaan terutama adalah lingkungan kerja yang tidak memadai, ditandai dengan adanya shifting yang harus menginap ketika mendapatkan shifting pagi ini untuk perempuan.
yang kemudian cuti yang sudah didapatkan, dan jumlah hari kerja yang cukup banyak dalam seminggu, yaitu 6 hari kerja. Pertimbangan lainnya adalah dari sisi kepuasan kerja seperti gaji yang tidak sesuai harapan, dan juga motivasi kerja yang dilihat dari aspek kurangnya pengembangan karir. Nah, di sini ada diagram di mana menunjukkan bahwasanya alasan-alasan karyawan pegawai outsource itu untuk keluar dari perusahaan. 10% itu lingkungan kerja, libur 5%, cuti 25%, karir 20%, gaji 10%, dan shifting itu 30%. Mengapa pertanyaan ini menarik gaji? Menurut Zhang et al. Tahun 2015 mengatakan bahwa perusahaan tidak dapat beroperasi dengan baik jika karyawan yang berkompeten, memiliki kecerdasan, keterampilan, atau motivasi yang lebih tinggi mengundurkan diri secara sukarela, terutama pegawai tersebut merupakan ujung tombak perusahaan, di mana perusahaan KCI ini merupakan perusahaan yang beroperasi di bidang pelayanan. Ketika tingkat turnover sangat tinggi, maka akan berpengaruh langsung pada operasional perusahaan dan akan berpengaruh langsung pada pelanggan. Kenapa? Karena pegawai outsourcing ini adalah ujung tombak dari KCI, di mana mereka ada di depan, garda terdepan dalam operasional perusahaan. Rumusan masalah di sini ada 7. Yang pertama, apakah kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai outsource area 4 PT Kereta Komuter Indonesia? Yang kedua, apakah kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai outsource area 4 PT Kereta Komuter Indonesia? Yang ketiga, apakah kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap turnover intention pegawai outsource area 4 PT Kereta Komuter Indonesia? Yang keempat, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap turnover intention pegawai outsource area 4 PT Kereta Komuter Indonesia? Yang kelima, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover intention pegawai outsource area 4 PT Kereta Komuter Indonesia? Yang keenam, apakah kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap turnover intention pegawai outsource area 4 PT Kereta Komuter Indonesia melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening? Yang ketujuh, apakah kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap turnover intention pegawai outsource area 4 PT Kereta Komuter Indonesia melalui kepuasan kerja sebagai variabel? Landasan teori turnover intention menurut Isa et al. 2013 adalah keinginan untuk meninggalkan perusahaan secara sukarela yang dapat berpengaruh terhadap status perusahaan dan dengan pasti akan mempengaruhi produktivitas karyawan. Yang kedua, motivasi kerja menurut Hidayat et al. 2015 mendefinisikan bahwa motivasi kerja sebagai dorongan, upaya, dan keinginan yang ada di dalam diri manusia yang mengaktifkan, memberi daya, serta mengarahkan perilaku untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik dalam lingkup pekerjaannya. Kepuasan kerja menurut Kaur et al. 2013 merupakan kerasaan akhir seseorang setelah menjalankan suatu tugas. Sejauh pekerjaan seseorang memenuhi kebutuhan dominannya dan konsisten dengan harapan dan nilai-nilainya, pekerjaan itu akan memuaskan. Yang terakhir, kualitas kehidupan kerja menurut Suresh 2016, kualitas kehidupan kerja menekankan pada hasil pribadi, pengalaman kerja, dan bagaimana meningkatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Empirical gap. Berdasarkan hasil survei menurut Mercer ASEAN 2019 diprediksikan bahwa tahun 2020 terdapat kenaikan tingkat perputaran tenaga kerja di Indonesia, di mana terdapat 52.000 pegawai yang akan keluar masuk perusahaan. Perusahaan yang akan mengalami turnover cukup tinggi. Yang selanjutnya adalah dari hasil survei IDM Research Institute 2019. Hasil survei IDN Research Institute 2019 terdapat pegawai generasi milenial juga menunjukkan hasil bahwa hanya 3 dari 10 pegawai milenial yang merencanakan bertahan di suatu perusahaan selama 2-3 tahun. Dan hanya 1 dari 10 pegawai milenial yang menyatakan akan bertahan bekerja di perusahaan selama lebih dari 10 tahun. Lebih lanjut, ada juga penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Suyono et al. Tahun 2020
Melalui wawancara secara mendalam, terdapat 50 human resource management di Indonesia menemukan fakta bahwa turnover retention sangat berbahaya karena dapat menyebabkan produktivitas yang rendah, disiplin rendah, moral kerja rendah, dan juga menyebabkan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, banyak perusahaan merancang strategi retensi untuk karyawan sehingga bakat yang ada dalam perusahaan dapat dimanfaatkan secara baik. Dalam research gap, melihat banyaknya ragam penelitian mengenai turnover retention, maka dapat dikatakan bahwa turnover retention masih menjadi topik penelitian yang menarik sehingga perlu dieksplorasi lebih jauh lagi. Hal ini terutama dikarenakan setiap perusahaan memiliki tren turnover yang berbeda-beda, di mana pada penelitian ini fokus pada 3 variabel determinasi, yaitu kualitas kehidupan kerja, motivasi kerja, kepuasan kerja. Selain itu, untuk mengisi research gap yang ada, maka penelitian ini mengajukan penelitian yang dikembangkan dari penelitian terdahulu yang belum pernah menguji kualitas kerja secara langsung dan tidak langsung terhadap turnover intention melalui motivasi kerja dan kepuasan kerja. Penelitian ini juga mengusulkan sampel penelitian yang berbeda, yaitu pegawai outsourcing, di mana mereka memiliki keunikan tersendiri, yaitu bekerja untuk keberhasilan perusahaan namun dikelola oleh penyedia layanan outsourcing. Dengan demikian, mereka memiliki kebutuhan akan kualitas kehidupan kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja yang berbeda dibanding pegawai tetap pada umumnya. Di sini penelitian terdahulu, yang pertama dari Jabun et al. 2018, Quality of Work Life of Emirate Women and Influence on Job Satisfaction and Turnover Intention, Evidence from the UAE. Di sini ada 323 pegawai wanita di Uni Emirat Arab, itu sampelnya. Untuk variabel dependennya turnover intention, variabel independennya kualitas kehidupan kerja, variabel interveningnya kepuasan kerja, metodenya adalah PRS. Di sini terdapat hasil penelitiannya, yaitu kualitas kehidupan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Yang selanjutnya, kualitas kehidupan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Kemudian kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap turnover intention melalui kepuasan kerja. Selanjutnya, di sini juga ada dari Neviani dan Novi 2020, yaitu peran motivasi dalam mempengaruhi quality of work life pada kinerja karyawan. Di sini ada 58 karyawan dari Depo Lokomotif PT Kereta Api Daob 9 Jember. Yang diuji adalah variabel independennya, yaitu kinerja, independennya quality of work life, dan juga motivasi kerja. Di sini hasilnya adalah di mana quality of work life ini berpengaruh positif terhadap motivasi kerja, dan motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Selanjutnya dari Junaidah et al. 2019 yang berjudulnya Work Stress Job Satisfaction and Turnover Intention Case Study on Regional Development Bank in Southern Sumatera. Di sini sampelnya ada 300 pegawai bank di Sumatera Selatan. Variabel dependennya turnover intention, variabel independennya kepuasan kerja dan stres kerja. Di sini hasilnya adalah kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap turnover intention, padahal yang di awal ada pengaruhnya. Di sini ada perbedaan. Kemudian stres kerja berpengaruh positif terhadap turnover intention. Selanjutnya dari Yusuf et al. 2015, A Study of Quality of Work Life, Organizational Commitment and Turnover Intention, yaitu 300 pegawai PTX. Yang diuji adalah turnover intention untuk dependennya, untuk variabel independennya kualitas kehidupan kerja, variabel interveningnya komitmen organisasi, dan dengan metode Hierarchical Regression. Di sini ada 2 kesimpulan bahwasanya ada 4 dimensi dari kualitas kehidupan kerja yang berpengaruh negatif terhadap turnover intention, dan ada 3 dimensi kualitas kehidupan kerja yang tidak berpengaruh terhadap turnover intention.
Selanjutnya, Husin et al. 2018, Impact of Motivation on Employee Performance and Turnover in Pakistan Educational Institute. Di sini ada sampelnya 130 pegawai di institusi pendidikan. Variabel dependennya turnover, intention, dan employee performance. Variabel independennya adalah motivasi pakai regresi analisis. Di sini ada kesimpulan bahwasanya motivasi berpengaruh positif terhadap turnover intention, motivasi berpengaruh terhadap berpengaruh positif terhadap employee performance. Nah, di sini ada juga Wong et al. 2015, judul Intrinsic Motivation and Turnover Intention Among Geriatric Nurse. Jadi dari perawat di giatri itu sampelnya 1212. Variabel dependennya turnover intention, variabel independennya motivasi intrinsik, variabel interveningnya kepuasan kerja dan kelelahan kerja. Pakai SEM ya. Kemudian kesimpulannya bahwasanya motivasi intrinsik berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Motivasi intrinsik yang kedua, motivasi intrinsik berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Motivasi intrinsik berpengaruh negatif terhadap turnover intention melalui kepuasan kerja. Ini yang saya pakai sebagai model penelitian yang hampir sama dengan motivasi kerja. Selanjutnya dari Sari et al. 2019, The Influence of Quality of Work Life on Employee Performance with Job Satisfaction on Work Motivation and Intervening Variable at Star Rates di Hotel Ubud, Bali. Sampelnya 240 karyawan perhotelan di Bali, variabel dependennya kinerja, variabel independennya quality of work life, variabel independennya kepuasan kerja dan motivasi kerja. Ini variabel interveningnya kepuasan kerja dan motivasi kerja. Yang pertama, kesimpulannya quality of work life berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. Yang kedua, quality of work life berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Quality of work life berpengaruh positif terhadap kinerja melalui kepuasan kerja dan motivasi kerja. Jadi ada pengaruhnya kualitas QWL itu terhadap keduanya. Kerangka penelitian. Di sini kerangka penelitiannya buah ketupat. Memiliki 4 hipotesis. Yang pertama, kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap motivasi kerja pada pegawai Orsos Area 4 PT Kereta Komuter Indonesia. Hipotesis 2, kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada pegawai Orsos Area 4 PT Kereta Komuter Indonesia. Yang ketiga, hipotesis 3, kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap turnover intention pada pegawai Orsos Area 4 PT Kereta Komuter Indonesia. Hipotesis 4, motivasi kerja berpengaruh terhadap turnover intention pada pegawai Orsos Area 4 PT Kereta Komuter Indonesia. Hipotesis 5, kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover intention pada pegawai Orsos Area 4 PT Kereta Komuter Indonesia. Hipotesis 6, kualitas kehidupan kerja berpengaruh secara tidak langsung terhadap turnover intention melalui motivasi kerja pada pegawai Orsos Area 4 PT Kereta Komuter Indonesia. Yang hipotesis 7, kualitas kehidupan kerja berpengaruh secara tidak langsung terhadap turnover intention melalui kepuasan kerja pada pegawai Orsos Area 4 PT Kereta Komuter Indonesia. Metode penelitian, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah pegawai Orsos di Area 4 PT Kereta Komuter Indonesia. Kemudian untuk respondennya itu kita pakai dari Herr et al. Yang menyatakan bahwasanya banyaknya sampel sebagai responden harus disesuaikan dengan banyaknya indikator pertanyaan yang digunakan pada kuesioner dengan asumsi N dikali 5 dari observed variable atau indikatornya. Jadi di sini saya memakai 39 indikator yang digunakan untuk mengukur 4 variabel, sehingga sampel yang digunakan nanti 39 dikali 5 yaitu 195 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan ini adalah metode kuesioner dengan skala Likert
1 sampai 5, dan interval sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Definisi operasional variabel, dimensi variabel turnover dari Ong et al. 2019 yang sejalan dengan Mobley, yaitu pikiran-pikiran untuk berhenti, keinginan untuk meninggalkan, dan ketiga adalah keinginan untuk mencari pekerjaan lain. Yang selanjutnya, yang kedua, dimensi variabel kepuasan kerja, kita pakainya spektor yang juga digunakan oleh Ibrahim et al., yaitu gaji, promosi, supervisi, tunjangan, penghargaan kontingen, prosedur dan peraturan kerja, rekan kerja, pekerjaan itu sendiri, dan juga komunikasi. Yang ketiga, dimensi variabel kualitas kehidupan kerja, dengan makanya dari Suhaimi et al. 2015, yaitu lingkungan kerja, budaya dan iklim organisasi, hubungan dan kerjasama, pelatihan dan pengembangan, fasilitas, kompensasi dan penghargaan, kepuasan kerja dan jaminan kerja, otonomi kerja, dan kecukupan sumber daya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah variabel dari motivasi, kita pakai Singvi et al. 2018, yaitu faktor motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya di sini kita langsung ke indikatornya, langsung ke instrumennya, yaitu dari kualitas kehidupan kerja. Yang pertama, perusahaan saya memiliki lingkungan kerja yang bagus dan sangat memotivasi. Yang kedua, sulit untuk mengajukan izin kerja untuk mengurus masalah pribadi atau keluarga. Seluruh departemen bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan mengomunikasikan setiap perubahan baru yang terjadi. Saya memiliki hubungan yang harmonis dengan rekan kerja. Perusahaan menawarkan kesempatan pelatihan yang cukup untuk menunjang kompetensi pekerjaan saya. Yang ketujuh, perusahaan membayar gaji dengan mempertimbangkan besaran tanggung jawab di tempat kerja. Yang ke-8, perusahaan memberikan tunjangan, jaminan sosial seperti medical reimbursement, dan sebagainya. Yang ke-9, perusahaan menerapkan prosedur keamanan dengan baik. Yang 10, saya merasa nyaman dan puas dengan pekerjaan saya. Yang ke-11, perusahaan saya mengizinkan opsi waktu kerja yang fleksibel. 12, perusahaan menyediakan sumber daya untuk memfasilitasi pekerjaan saya. Yang selanjutnya adalah dari variabel motivasi kerja. Yang pertama, promosi diberikan sesuai dengan kinerja saya. Yang kedua, perusahaan berusaha keras untuk memberikan keamanan kerja pegawai. Yang ketiga, perusahaan memberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan performa tinggi. Selanjutnya, yang keempat, tunjangan dan manfaat dari perusahaan sangat penting bagi saya dan merupakan alasan kenapa saya tidak pindah dari perusahaan. Yang kelima, manfaat yang saya terima dari perusahaan memotivasi saya untuk bekerja dengan baik. Yang keenam, saya sangat puas dengan sistem motivasi yang disediakan perusahaan saat ini. Yang ketujuh, kompensasi merupakan komponen utama dalam memotivasi pegawai. Saya bekerja keras dalam tim agar menjadi calon penerima manfaat atau tunjangan. Yang ke-9, saya puas dengan manfaat lainnya yang ditawarkan perusahaan. Yang ke-10, motivasi yang tepat memberi saya kepuasan kerja. Selanjutnya dari kepuasan kerja, yang pertama, saya merasa digaji dengan jumlah yang adil untuk pekerjaan yang saya lakukan. Yang kedua, pegawai berhasil dalam pekerjaan memiliki peluang yang adil untuk mempromosikan. Yang ketiga, saya puas dengan peluang promosi yang diberikan perusahaan. Yang keempat, atasan saya cukup kompetensi dalam melakukan pekerjaannya. Yang kelima, tunjangan yang saya terima setara dengan yang diterima oleh perusahaan lain. Yang keenam, tunjangan yang saya terima adil. Yang ketujuh, ketika saya melakukan pekerjaan dengan baik, saya menerima pengakuan yang sepantasnya.
Yang kedelapan, saya suka orang-orang yang bekerja dengan saya. Yang kesembilan, saya merasa bangga dalam melakukan pekerjaan saya. Yang kesepuluh, pekerjaan saya menyenangkan. Yang kesebelas, komunikasi berjalan baik di dalam lingkungan perusahaan saya. Yang selanjutnya adalah turnover intention. Yang pertama, saya berencana untuk meninggalkan perusahaan secepat mungkin. Yang kedua, dalam situasi apapun saya akan meninggalkan perusahaan secara sukarela sebelum saya pensiun. Yang ketiga, saya enggan meninggalkan perusahaan. Yang keempat, saya sering berpikir untuk berhenti dari pekerjaan saya sekarang. Yang kelima, saya mungkin akan mencari pekerjaan baru di tahun depan. 6, sesegera mungkin saya akan meninggalkan perusahaan. Dari adaptasi indikator tadi yang bertanda bintang adalah pernyataan berlawanan. Selanjutnya adalah metode analisis data. Di sini ada outer model, inner model, dan pembahasan. Jadi ada 3. Yang pertama di outer model itu ada 3, yaitu convergent validity, discriminant validity, constructability. Yang selanjutnya di inner model, uji R-square, uji model fit, dan uji hipotesis atau uji T. Selanjutnya dalam pembahasan, kita akan pembahasan hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Mungkin itu saja presentasi proposal tesis saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.